saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin meninggikan dan juga memuji nama-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah urapan-Mu hadir untuk setiap kami Tuhan. Kami mau nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana Bagi Raja kami yang duduk di atas tahta. Rajaku yang duduk di tahta. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Aku muliakan, Kami mau mengagungkan setiap Kau layak disembah. kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Kami nyanyikan Hosana bagi Raja kami, Rajaku yang duduk bagi Engkau yang duduk di atas tahta Tuhan. Kami mau muliakan dan agungkan nama-Mu, dan ku agungkan. karena Engkaulah yang layak untuk kami sembah. Mari nyanyikan bersama saudara. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami mau sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, Kami angkat wajah kami Tuhan. angkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya, Mari perkatakan haleluya saudara. haleluya, haleluya.
mau sembah Engkau Tuhan. Kami angkat wajah kami Tuhan. Selamanya Engkau hebat bagi setiap kami. Kami yakin Engkau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kami yakin Engkau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Terjadi di sini. Mari lebih lagi kita katakan saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Kami merasakan ada kuasa yang tak terbatas. Engkau nyata bagi setiap kami Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami berkata bahwa Tuhan segala-galanya bagi kami. Namun biarlah itu keluar dari hati kami yang akan terwujud dari seluruh hidup kami. Menyatakan bahwa Tuhan segala-galanya di hidup kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau berbicara bagi kami lebih lagi pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa yang Tuhan mau hari-hari ini dari hidup kita adalah kita ini melakukan kehendak Tuhan. Amin. Apa sih goalnya orang itu ke gereja? Kenapa kita datang setiap hari Minggu? Kenapa kita mendengar khotbah? Kenapa kita belajar firman? Sebenarnya cuma satu kan tujuannya. Tuhan mau supaya kita melakukan kehendaknya. Tidak ada yang lain. Ya Tuhan gak menuntut kita tuh jadi Kristen. Wah kita hebat, doakan orang sembuh, mati bangkit. Ya lalu kita juga bernubuat hebat. Enggak, cuma satu sebenarnya yang Tuhan mau dan goal dari kekristenan itu adalah menjadi orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Ya itu aja ya, supaya kita ini melakukan kehendak Tuhan. Coba kita baca dulu bersama Matius pasal 21, mari kita baca bersama. Ini memang panas sekali ya Bapak Ibu ya, enggak apa-apa ya, ini sudah mau kiamat jadi nerakanya sudah mulai terbuka sedikit ya. Makanya siap-siap bertobatlah. Kita baca Matius 21 mulai ayat yang ke-28. Kita lihat bersama, kita baca secara bergantian ya. Ayat 21, Matius 21 ayat 28. Kita melihat ya apa kata firman Tuhan di sana. Kalau saudara sudah dapat kita baca ya, ada di sini 1, 2, 3 baca bersama. Ya,
Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ya. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat yang berikutnya, baca bersama. Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat yang berikutnya, baca bersama 1, 2, 3. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Sampai di situ saja. Jadi ini sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia ada seorang bapa, dia punya 2 anak, ya. Anak yang pertama, bapaknya bilang, "Nak, pergilah ke kebun anggur papa, ya, kerjakan kebun anggur itu." Lalu anak itu segera berkata, "Siap papa, oke, aku pergi." Tetapi Alkitab berkata sampai pada akhirnya dia tidak pergi. Lalu yang kedua, anak yang kedua, bapaknya pergi dengan perkataan yang sama. Dia bilang, "Nak, kamu pergi ke kebun anggurnya papa, bekerjalah di sana." Dan anak yang kedua bilang, "Aku tidak mau." Tapi ketika dia merenung, dia menyesal. Lalu dia bilang, "Aku akan pergi." Dan akhirnya anak yang kedua itu pergi dan dia bekerja di kebun anggur bapaknya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, dari antara 2 orang anak ini manakah yang melakukan kehendak bapaknya?" Anak yang pertama yang langsung berkata, "Oke, saya pergi." Tapi dia tidak pergi. Atau anak yang kedua yang berkata, "Aku enggak mau papa," tapi akhirnya dia pergi. Mereka menjawab, itu adalah anak yang kedua. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari kekristenan hari-hari ini. Banyak orang berkata, ya, ketika mendengar firman, yes, ya, bahkan mungkin setiap hari Minggu kita duduk di gereja, kita mendengarkan firman. Ya, dan kita berkata yes, tapi waktu pulang kita lupakan firman itu, kita tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya banyak orang yang mungkin kita lihat di luar sana, mereka nggak ke gereja, mereka hidup dalam dosa. Tapi ketika satu kali Tuhan memanggil mereka, mereka bertobat dan berkata, "Yes Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu." Kira-kira yang mana yang diselamatkan? Yang duduk di gereja setiap hari Minggu tapi tidak melakukan apa-apa? Atau orang-orang yang ada di luar sana yang akhirnya berkata, "Ya Tuhan, aku mau bertobat dan aku mau melakukan kehendak-Mu." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat ini keras bagi setiap kita harusnya, ya, dan ini menjadi tamparan bagi kita. Jangan merasa cukup aman dengan engkau duduk di gereja setiap hari Minggu. Ya, jangan merasa cukup aman dengan kita menjadi orang Kristen. Mungkin kita pelayanan. Ya. Saya mau kasih tahu buat setiap kita di sini. Ya, saya lihat penari-penarinya hebat di sini, luar biasa. Tapi kalau engkau menari dan engkau tidak hidup dalam kekudusan, tidak ada apa-apa tarianmu itu bagi Tuhan. Cuma bikin kotor-kotor ibadah saja. Amin. Yang terpenting adalah hidup kita ini yang melayani Tuhan, hidup yang taat kepada firman, hidup yang taat melakukan firman. Ya, jangan bangga loh. Mungkin kita bangga, "Wah, saya tiap minggu itu jadi penari loh di gereja." Maaf anak-anak muda, kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, maka percuma semua yang engkau lakukan tiap hari Minggu itu. Ya, mending engkau enggak usah pelayanan daripada banyak pukulan. Apa yang dimaksud ayat ini? Ya,
Lebih baik orang yang ada di luar sana, para pelacur, pemungut cukai yang menurut pandangan kita mereka berdosa. Tapi ketika mereka terima panggilan Tuhan, mereka bertobat lalu berkata, yes Tuhan, aku mau taat. Mereka menangis, mereka tersungkur. Daripada orang yang kelihatannya duduk di gereja begini, tapi yang kepahitan tetap kepahitan. Halo? Nggak usah angkat tangan. Ya, buat apa engkau duduk di gereja dengerin firman tiap hari, tapi yang kepahitan tetap kepahitan. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang bersinah tetap bersinah. Ya, maaf, engkau tidak menghormati Tuhan. Dan apakah Tuhan senang kayak begitu? Enggak, kita kayak anak yang nomor 1. Yang berkata kepada bapaknya, iya siap aku berangkat untuk garap kebun anggurmu. Tapi ternyata dia enggak berangkat, dia enggak melakukan apa-apa. Ya, sebaliknya anak yang langsung berontak berkata, enggak aku enggak mau. Tiba-tiba dia menyesal. Penyesalan, pertobatan itu yang Tuhan lihat dari hidup kita. Engkau duduk di gereja setiap hari Minggu tapi hidupmu enggak ada pertobatan, percuma. Ya, kita melayani Tuhan setiap hari, kalau hidup kita tanpa pertobatan percuma. Kita ingat kisahnya Imam Eli. Ya, Tuhan berkata kepada Imam Eli, tadinya aku sudah berniat, aku sudah berjanji, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Imam Eli, engkau dan anak-anakmu itu akan tetap ada selama-lamanya di hadapanku. Tetapi sekarang jauhlah itu daripadaku karena anak-anakmu tidak menghormati aku. Mereka meniduri para pelayan-pelayan mimbar di bait suci Tuhan. Mereka mengambil setiap korban-korban persembahan yang dipersembahkan bagi Tuhan. Dan Tuhan marah dan berkata, sejak hari ini jauhlah itu daripadaku. Dengarkan, engkau dan anak-anakmu laki-laki akan mati dalam satu hari yang bersamaan. Dan tidak akan ada lagi kakek di dalam keturunanmu. Karena engkau akan mati. Dan itu terjadi. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Mari hari-hari ini kita serius dengan Tuhan. Goal dari hidup kekristenan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Enggak peduli seberapa hebatnya karuniamu, enggak peduli biasanya kita enggak ada apa-apanya di mata manusia. Yang Tuhan cari cuma satu, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Katakan. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel memberontak ya dan mereka ingin memiliki seorang raja. Kita tahu bersama Israel itu negara teokratis yang sebenarnya dipimpin sendiri oleh Allah. Tapi akhirnya mereka meminta kepada Samuel, mereka berkata kami ingin raja yang memimpin kami seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa kafir yang lain yang mereka punya raja. Dan akhirnya Samuel menghadap kepada Tuhan. Samuel menjadi sedih, Tuhan berkata kepada Samuel, kamu tidak usah sedih karena bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku yang ditolak oleh bangsa ini. Kalau mereka meminta raja silahkan, lalu Tuhan akhirnya menyuruh Samuel untuk mengangkat Saul menjadi raja. Pada waktu itu Tuhan memilih Saul dan Tuhan memberi dia pengurapan. Saul diberikan pengurapan untuk menjadi raja atas Israel dan akhirnya Saul memimpin bangsa Israel. Tapi sesuatu yang membuat Tuhan itu bersedih karena Saul melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan itu yang membuat akhirnya Tuhan langsung menurunkan dia dari tahtanya. Kita baca bersama 1 Samuel pasal yang ke-15. Judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. 1 Samuel pasal 15 saya akan baca ayat yang pertama. Saudara ayat yang kedua kita baca bersama. Agak panjang pembacaan hari ini tapi enggak apa-apa kita baca Alkitab soalnya kalau di rumah enggak pada baca Alkitab. Saya tahu ini 1 Samuel pasal 15. Judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2 baca saudara, 1, 2, 3. Beginilah
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Kenapa Tuhan menyuruh dibinasakan semua? Karena orang Amalek itu orang yang tidak takut akan Allah, mereka bangsa yang ganas. Mereka menganiaya, mereka menyiksa orang, ya bahkan mereka ini selalu menghalangi bangsa Israel. Jadi Tuhan menyuruh pada waktu itu Saul sebagai raja untuk pergi menumpas habis baik semua keledai, onta dan semuanya. Ayat 4 baca bersama 1, 2, 3. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Ayat 5, setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Ayat 7. Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilas sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan sudah berfirman kepada Samuel, kasih tahu kepada Saul, pergi tumpas orang Amalek. Kira-kira kalau Tuhan yang menyuruh dan berkata seperti itu, kira-kira Saul pasti bakal menang atau tidak? Kalau Tuhan yang suruh, pasti menang kan? Bapak Ibu, kalau Tuhan yang suruh kita, ya percayalah bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi. Saya sering berkata kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, ya saya ini dapat visi dari Tuhan Bu, mau bangun gereja. Kalau kamu mau bangun gereja, Tuhan yang suruh, ndak usah cari-cari dana kanan kiri, amin. Bingung juga ya kalau Tuhan yang suruh, terus nyusahin orang, ya itu Tuhan yang suruh atau lu yang mau? Kalau Tuhan yang suruh, maka pasti Tuhan yang menyediakan. Pasti ada jalannya, tidak usah kita coba tolong Tuhan. Orang Kristen sukanya banyak tolong Tuhan. Kalau Tuhan suruh ya jalan pakai iman. Ya saya suka ketawa kalau ketemu model-model hamba Tuhan, ya nanti datang ngaku-ngaku ngomong bawa suara Tuhan. Ya apalagi ada sekarang di Jakarta hamba Tuhan yang bernubuat, ketemu orang-orang kaya, dia bilang, Bu, Tuhan menyuruh ibu memberkati saya. Siapa yang suruh? Tuhan. Saya pernah di telepon orang dulu gitu, Ibu, tadi malam ibu khotbah di gereja saya kan, saya dapat suara Tuhan waktu ibu lagi khotbah. Tuhan bilang, ya hubungi Bu Debbie. Ya terus saya tanya, buat apa ya Bu? Jadi begini Bu, saya tuh kan ada utang 6 juta. Terus saya dengar suara Tuhan, langsung Tuhan suruh saya minta uang sama Ibu Debbie 6 juta. Saya bilang, oh makanya tadi malam juga saya dengar suara Tuhan, kenceng apa Bu? Tuhan bilang jangan dikasih. Bingung gak lu? Ngaku-ngaku bawa suara Tuhan. Ya, dia pikir cuma dia yang bisa dengar suara Tuhan, saya juga bisa dengar suara Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang menyuruh maka pasti
Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi kemenangan. Waktu Tuhan menyuruh Saul maju, maka sudah pasti ya kemenangan itu akan diraih. Makanya Saul maju, tapi Tuhan berfirman ya semua harus ditumpas, tidak boleh ada yang disisakan. Ketika Saul maju berperang, dia menumpas semua binatang kambing domba yang buruk, yang kurus, yang jelek ditumpas. Tapi yang tambun, yang gendut, kambing domba, yang seger, bahkan harta kekayaan yang lain tidak ditumpas. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, saat itu juga aku menyesal. Jangan sampai dalam hidup kita ini Tuhan menyesal. Aku menyesal, Tuhan bilang sudah memberkati dia. Saya kasih dia duit, duitnya tuh buat hura-hura. Dia pakai untuk bersinah, untuk melakukan segala kejahatan. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita hari ini di tanganmu. Itu bukan secara kebetulan karena Tuhan punya rencana. Ya bukan hanya harta, termasuk kesehatan. Kalau Tuhan kasih engkau kesehatan, tubuhmu itu engkau pakai buat apa? Ya, saya kemarin ketemu seseorang waktu pelayanan di Morowali, ya, dia cerita kepada kita beberapa di situ, Bu, saya ini ya sering jatuh dalam dosa persinahan, kenajisan, Bu. Ya, tapi ya kalau di Morowali begini saya kuat sih, tapi kalau saya sudah pergi ke Jakarta, aduh, sudah masuk di hotel. Ya, aduh, saya pengen lagi begitu. Jadi masih jatuh terus sampai sekarang. Iya, Bu. Ya. Saya cuma bilang hati-hati Pak, Tuhan beri engkau kesehatan, Tuhan beri engkau jabatan, Tuhan beri engkau berkat, itu bukan untuk engkau salah gunakan. Kalau Tuhan menyesal dengan semua itu, kau mati lagi di hotel sama perempuan telanjang masuk di koran. Orang kayak begini kan kita gak usah basa-basi lagi ya. Dia langsung takut, aduh ibu jangan bernubuat. Ya, saya bilang ini saya tidak bernubuat, tapi saya mengingatkan ya, kalau Tuhan udah bosan dengan hidupmu, kau lagi di hotel sama perempuan, kau mati serangan jantung, jantungmu berhenti. Lalu keluar di surat kabar. Seumur hidup anak cucumu akan ingat itu. Langsung dia takut. Ya, lalu dia bilang doakan saya ibu, ya doa sih nangis-nangis, nggak tahu ya tobat atau tidak. Karena kan banyak orang begitu ya, kumat, sukanya kumat. Tapi setidaknya ya kita sudah menyampaikan, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan akhirnya menyesal. Kenapa? Cuma satu, Saul ini tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang maju tumpas semua. Lalu alasannya Saul apa saudara? Lalu Samuel bangun, ayat yang ke-12, Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukanlah kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat yang ke-13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Kalau disuruh melakukan firman itu jangan setengah. Ya, jangan Injil separoh. Banyak orang Kristen tuh sekarang ambil yang separohnya aja. Ya, pasti Tuhan memberkati engkau, pasti Tuhan, ya ada yang bilang gini. Ada hamba Tuhan bilang gini, saudara jangan sedih sebab Tuhan Yesus ada di pihak kita orang berdosa. Lalu orang-orang berdosa senang berkata yes. Jadi kita mau hidup dalam persinahan, kita mau hidup dalam apa, Yesus di pihak kita. Saya komen di sana, tambahin di pihak orang berdosa yang mau bertobat. Kalau kamu gak mau bertobat ya binasa. Jangan ambil firman tuh sepotong-sepotong. Ya mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka Tuhan pasti akan memberikannya. Ayat di depannya, jadi kalau engkau tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, maka mintalah apa saja Tuhan akan memberikan. Tapi syaratnya tinggal di dalamku dan firmanku ada di dalam
kamu. Maka mintalah apa saja, itu baru ada terusannya. Alkitab firman Tuhan itu selalu ada sebab dan akibat. Ya, Saul berkata dengan pede, siap, aku sudah melakukan firman. Dia sudah melakukan firman yang mana? Yang Tuhan suruh, majulah, tumpaslah orang Amalek, berperanglah. Tapi yang belakangnya Tuhan bilang, tumpas habis, jangan ada yang disisakan, itu dia tidak lakukan. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya, jangan setengah-setengah jadi orang Kristen. Ya, engkau jadi orang Kristen total semuanya. Tuhan suruh mengampuni, ampuni. Jangan kau bilang, gak bisa, Tuhan itu terlalu sakit. Kalau soal perpuluhan sih saya taat ya. Tapi soal mengampuni, aduh tunggu dulu ya. Gak ada, Tuhan begitu. Engkau taat 100%. Supaya jangan seperti Saul, dia berkata kepada Samuel dengan pedenya, ya aku sudah melaksanakan firman Tuhan, ayat 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku ini dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Karena ada suara lembu yang dia bawa jadi jarahan. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab ya rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya kami tumpas. Ini Saul ini kurang ajar, saudara. Sudah salah pakai alasan lagi. Kenapa kami ambil itu kambing domba, untuk apa? Kami mau persembahkan korban. Alasannya rohani sekali ya. Rohani, banyak hari-hari ini orang tuh pakai alasan rohani. Padahal roh halus. Ya, jangan mau pakai alasan rohani padahal roh halus. Ya, hati-hati. Enggak ada. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu, suami saya selingkuh sama janda. Saya suruh dia putus. Dia bilang gini, kamu tahu Alkitab enggak? Yesus berkata, kita ini harus memperhatikan janda-janda. Mengasihi janda-janda. Ya, saya bilang, oh luar biasa. Nanti kalau saya tinggalin dia, siapa yang kasih makan dia sama anaknya? Berarti kamu tuh enggak punya kasih. Saya bilang sama ibu itu, bilang sama suamimu, mengasihi janda-janda tua, bukan janda. Mengasihi janda tua itu ibadah, mengasihi janda muda itu nafsu. Hati-hati, ya pakai ayat lagi ngomong begitu. Hati-hati loh ya, bertobat. Sering kali kita pakai alasan-alasan yang kelihatannya rohani untuk membela diri. Tapi Tuhan tahu niat di dalam hati yang paling dalam. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan. Saul bilang, rakyat mengambil itu karena kami akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ya, jangan main-main dengan alasan-alasan yang kelihatannya rohani padahal itu tidak. Ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Kita tahu ketika Saul dipanggil, Saul berasal dari suku Benyamin yang terkecil dari semua suku di atas bangsa Israel. Bahkan ketika dia ditunjuk dia bilang, siapa aku? Aku ini hanya orang yang terkecil dari suku Israel, suku Benyamin. Makanya Samuel mengingatkan lagi, bukankah walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan?
Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi Tuhan itu menilai hati. Saul itu tertarik dengan lembu-lembu yang tambun. Ketika kita ini ya kepentingan diri kita membuat kita ini akhirnya melanggar firman Tuhan, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Apapun itu, kita ini harus mati bagi diri kita supaya kehendak Tuhan bisa terjadi di dalam hidup kita. Itu yang harus kita kerjakan. Lalu kata Saul kepada Samuel, lihat bersama apa alasannya. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rajanya enggak, dibawa sama dia. Ya. Ayat 21, lihat alasannya Saul. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, di sana Samuel berkata begini. Baca bersama ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan. Korban yang diberi dengan dasar hati yang tidak taat. Kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau pemberianmu tidak didasari oleh hidup yang benar di dalam ketaatan kepada Tuhan, maaf, gak ada dampak apa-apa. Banyak orang berpikir waktu dia kasih uang buat pelayanan, dia kasih uang buat gereja, oh itu sudah yang terbaik. Makanya dia buat dosa apa aja sudah aman. Maaf saudara, apapun yang kau lakukan di dalam pelayanan, kekristenan tidak akan berdampak apa-apa tanpa ketaatan mendengar suara Tuhan. Amin. Biar semua yang kita lakukan itu berdasarkan ketaatan. Mendengar suara Tuhan. Sekalipun rasanya itu sakit bagi daging kita, tapi kita mau taat. Ya, walaupun sakit, aku mau taat Tuhan. Aku mau setia Tuhan di dalam segala hal. Ya, apa yang menyakitkan? Mari kita belajar mempersembahkan itu. Asal itu menyenangkan hati Tuhan. Ingat baik-baik, ini adalah ayat yang keras. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada domba-domba jantan, daripada lemak. Ya, karena Saul berpikir ya kalau dia membawa domba-domba yang gemuk buat Tuhan, Tuhan akan senang. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Persembahan apapun tidak bisa engkau gantikan. Ya, persembahan tubuh itu yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan hidup kita ini loh yang terbaik bagi Tuhan. Ya maaf, engkau mau beri perpuluhan berapa banyak pun. Kalau hidupmu tidak bertobat, Tuhan tidak tertarik Bapak Ibu. Inilah yang harus kita ajarkan benar sama jemaat. Kadang gembala, pendeta itu cuma mengajarkan ya beri perpuluhan, beri ini. Tapi yang ini tidak diajarkan. Ya makanya banyak jemaat yang binasa. Dia kasih perpuluhan banyak, dia kasih uang banyak ke gereja. Tapi hidupnya gak bertobat, selingkuhnya jalan terus. Ya dosanya jalan terus. Buat apa? Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Ketaatan melakukan kehendak Bapa. Itu goal dari kehidupan kekristenan kita. Katakan amin. Jangan pernah engkau tukarkan apapun. Ya, karena ketaatanmu itu yang Tuhan mau. Ayat 23 di sana dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan atau kekerasan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan,
maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bayangkan Bapak Ibu, ya kita lihat tidak main-main. Tuhan berkata, akhirnya Saul ditolak Tuhan sebagai raja. Saat itu juga ketika kita ini melakukan dosa, dikatakan di sana pendurhakaan, orang yang durhaka dan orang yang hidup dalam kedegilan itu hatinya keras, nggak mau bertobat. Itu dosanya sama dengan dosa bertenung dan itu sama dengan penyembahan berhala. Makanya sering kali kita pikir, wah yang berdosa itu orang yang ikut dukun-dukun. Oh yang berdosa itu orang yang percaya sama kuasa gelap. No, waktu engkau keras hati, engkau tidak taat kepada firman Tuhan, dosanya itu sama bobotnya di hadapan Tuhan. Dengan pertenungan, dengan penyembahan berhala. Ya, jadi jangan bilang, oh dosa segini ini enggak. Ketika Tuhan bicara dalam hatimu, itu sekalipun berat. Ya, tapi ketika kita mau taat, saya tuh mau bersaksi. Berapa waktu yang lalu, saya tuh digerakkan Tuhan. Ini saya saksikan karena memang berat buat saya. Untuk kasih satu orang pendeta itu mobil, ya. Saya tuh simpan di dalam hati dan saya enggak mau ngomong ke suami. Karena saya tengking dulu itu suara, dalam nama Yesus ini pasti setan. Masa saya suruh beliin mobil untuk satu orang hamba Tuhan, ini setan. Tapi aduh saya tidak sejahtera dengar suara itu di hati. Lalu Tuhan itu kasih spesifikasi kalau kamu mau beliin dia mobil, beliin yang sama juga dengan wakilnya. Wakilnya itu baru beli mobil ini, ya kamu beliin setidaknya gembalanya sama wakil gembalanya sama lah mobilnya. Karena wakil gembalanya istrinya kerja, jadi dia bisa beli mobil. Nah gembala ini enggak bisa, dia mau dibeliin gereja dia enggak mau. Dia bilang jangan pakai uang gereja buat beli saya mobil. Jadi ya saya simpan sendiri. Lama-lama tidak tenang saya dengan suara itu. Saya bilang sama suami, saya bilang gini, Tuhan tolak ukurnya suami saya. Suami saya itu bukan pelit tapi agak perhitungan. Ya, itu bahasa halusnya. Ya, biasanya kan laki-laki itu lebih perhitungan ya daripada ibu-ibu. Karena memang laki-laki itu pakai logika. Jadi saya tolak ukurnya gini, kalau suami saya boleh berarti ini Tuhan loh. Ya, bayangkan saya aja berat, saya yang suka nabur aja. Mau menabur segitu itu berat bagi saya. Ya, tidak mudah loh. Saya sudah hitung harga mobil itu 400-an lebih. Waduh, mahal Tuhan. Lalu saya bilang, saya tanya sama suami. Kalau suami saya bilang iya, ini berarti Tuhan nih. Ya, bayangkan kalau suami saya dijamah Tuhan, beliin mobil itu ajaib, luar biasa, perkasa, hebat Tuhan. Ya, jadi saya tanya sama suami saya, aku mau ngomong apa? Aku tuh disuruh Tuhan loh. Apa beliin mobil satu orang hamba Tuhan. Sebab pendeta ini suami saya diem. Saya tunggu jawabannya. Pasti enggak mau ini. Dia jawab gini, tahu enggak aku sudah dari bulan Januari disuruh Tuhan. Waduh ternyata dia, jangan tepuk tangan dulu. Ternyata dia lebih lama. Ternyata justru Tuhan udah bicara sama dia tuli. Jadi Tuhan bicara sama saya. Saya pikir tuh Tuhan bicaranya sama saya, ternyata sama dia lebih dulu. Ya, jadi dia bilang, tahu enggak itu aku dari Januari lalu Tuhan suruh. Kenapa kamu udah ngomong saya? Yo berat loh. Ya, lalu saya bilang, oh ya berat ya. Tapi ini sudah peneguhan kita berdua, berarti kita melangkah ya. Ya udah siap ya. Mobilnya ini, dia juga sepakat, iya ya udah mobilnya itu. Jadi sikap hati saya itu sudah rela kehilangan uang 400 juta sekian. Satu saat saya bilang gini, karena waktu itu kita lagi pelayanan seminar, saya bilang sama suami saya, nanti pulang dari seminar ini kita urus ya. Kita beli di dealer, kita suruh orang kirim. Waktu itu saya lagi pelayanan, kita punya grup pelayanan, pendetanya itu kita kirimin foto, kita lagi makan enak gini. Ya dia kirimin foto. Lagi makan McD di pinggir jalan. Terus kita tanya, kenapa Pak kok bisa duduk di pinggir jalan? Mobil saya mogok. Saya sama suami saya semakin merasa berdosa. Karena kita mobilnya mogok loh. Harusnya kita sudah beliin loh. Ya. Terus saya itu nyeletuk aja di situ. Ada satu teman pengusaha, saya bilang, Pak, ya lihat nih pendeta Pak, mobilnya mogok Pak. Tuhan ini lagi suruh saya loh beli mobil buat dia, Bapak mau ikut enggak?
Dia langsung ngomong, oke Bu kita paruan ya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan udah lihat loh hati saya dan suami sudah sepakat loh ya kita relain ya uang segitu. Bapak Ibu ya saya percuma khotbah kemana-mana KKR orang dilawat Tuhan. Kalau mendengar yang begitu-begitu itu saya enggak taat sama Tuhan. Maka hilanglah semua itu yang saya lakukan. Mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban atau jadwal kegiatan pelayananmu yang penuh. Jadi saya belajar dari situ, ya saya bilang aduh Tuhan ya, dan memang ternyata pendeta itu lagi bergumul, dia bilang kalau untuk beli ya pakai uang gereja saya tidak mau. Tapi kalau untuk nabung juga dengan uang saya memang belum mungkin hari ini. Dan ya itu ternyata jawaban doa buat dia. Ya dan saya melihat ketika kita ini hatinya rela, sebenarnya Tuhan tuh cuma mau lihat kerelaan hatimu. Sebenarnya Tuhan udah tahu kan kamu gak bakal keluar segitu banyak. Nanti aku kasih ketemu orang, nanti dia separuh, tapi hatimu rela enggak. Jadi ketika kita rela, ya saya bilang aduh Tuhan ya ternyata Bapak Ibu tahu setelah kami menabur itu, tidak lama sebulan berikutnya kami menuai berlipat kali ganda daripada itu. Saya cuma melihat di sini begini, sebenarnya ketika Tuhan mempercayakan kita jadi bendaharanya Tuhan, ya Tuhan tuh cuma mau lihat kita ini bisa dipercaya enggak. Kita ini taat enggak sama suaranya. Saya membayangkan kalau kita punya sekretaris ya. Misalnya Pak Hendrik punya sekretaris atau bendahara, dia pegang uang. Terus Bapak bilang, uang itu nanti kamu kasihin. Dia bilang gak mau Pak. Ya, kan enak aja tuh orang dikasih uang. Ini uang lebih enak kalau saya pakai. Kira-kira Bapak pecat enggak dia Pak? Ya, kalau kita punya bendahara, demikian juga hidup kita. Bapak Ibu, kalau engkau mau mengalami penuaian di hidupmu, kita kapasitasnya berbeda. Mungkin engkau tidak disuruh Tuhan beli mobil ya. Tapi saya dulu di Solo ada loh hamba Tuhan. Dia mengalami mujizat. Dia cerita sama saya, Bu saya dibeliin mobil sama jemaat. Ibu tahu jemaat saya itu enggak punya mobil Bu. Dia nyicil di dealer untuk saya. Waduh itu mah saya angkat topi, angkat jempol itu. Itu orang pasti sudah benar-benar mematikan kedagingannya, mematikan dirinya sendiri ya. Dia enggak punya mobil loh. Tapi Tuhan suruh dia beli mobil untuk gembalanya dan dia nyicil untuk gembalanya. Itu lebih hebat lagi. Makanya kalau kita ngomong soal memberi Bapak Ibu, jangan tunggu kaya. Apa yang ada di tanganmu hari ini ketika Tuhan bicara, ya lakukan itu. Ketika kunci dari kita ini diberkati Tuhan, zaman semakin ke depan ini semakin akan sulit. Alkitab berkata, bukan pakar ekonomi yang bilang. Tapi Alkitab bilang akan datang masa yang sukar di akhir zaman. Tapi kalau engkau mau melihat Tuhan pelihara dan isi lumbung-lumbungmu, jadilah bendaharanya Tuhan yang dapat dipercaya. Aminnya sedikit. Nggak ada amin langsung takut. Kalau sudah bicara uang sorry aja Bu suruh amin. Saya berani berkhotbah ini karena saya pun melakukan itu. Sampai hari ini hidup saya diberkati. Kenapa? Karena saya percaya waktu kita menjadi bendaharanya Tuhan, ya kita dipakai Tuhan. Ya saya kemarin ngobrol sama Bu Emi banyak ya di pesawat. Bu, sebenarnya pekerjaan Tuhan yang begitu besar tuh bisa terjadi dengan dahsyat di muka bumi ini kalau ada bendahara-bendahara tuh yang bisa dipercaya. Masalahnya Tuhan mau cari orang yang dipercaya udah sulit hari ini. Dia itu mau membuka keran berkatnya, tapi dia cari orang yang dapat untuk dipercaya. Kalau kita nggak lulus dalam hal mamon, sudah semuanya kita nggak lulus. Yesus mensejajarkan dirinya dengan mamon. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan yaitu Allah dan mamon. Karena kalau kamu tidak setia pada yang satu, kamu juga pasti akan mengkhianati yang lain. Jadi tolak ukurnya hari ini kita cinta Tuhan atau tidak itu bagaimana sikapmu terhadap uang. Saul tergoda karena tambun ini lembu-lembu, lumayan. Dagingnya besar, tapi dengan alasan nanti sebagian akan dipersembahkan sebagai korban. Tuhan marah saat itu, ya, dan Tuhan bilang itu dosanya sama seperti dosa bertenung. Waktu dirimu terikat dengan cinta uang, itu berhala Bapak Ibu. Jangan engkau pikir berhala itu hanya engkau sembah patung, enggak, itu berhala. Lalu dikatakan di sana karena engkau telah menolak Tuhan dan firman-Nya, maka Ia juga telah menolak engkau sebagai raja. Lalu ayat 24 berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab Tuhan telah kulangkahi titah Tuhan.
dan juga perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ini Saul ini memang orang yang banyak alasan. Orang itu kalau ditegur banyak alasan tuh udah pasti nggak benar. Ya udahlah kalau ditegur ngomong salah-salah aja. Yang pertama kan mau persembahkan korban tuh Tuhan. Yang kedua soalnya saya didesak rakyat. Saya takut nanti kalau rakyat nanti ngomong begini. Ya orang kalau disalahin atau ditegur banyak alasan udah pasti 100% dia tuh salah. Memang benar salah. Ya kalau memang dia benar ya sudahlah ngakui aja. Aku minta ampun, aku minta maaf. Iya ini memang salahku. Nunjuk orang lain lagi. Ini gara-gara rakyat. Saya juga tidak bisa menolak permintaan mereka. Sebab nanti saya takut kalau mereka tidak mendukung saya dan lain sebagainya. Ayat 25. Maka sekarang dia bilang ampunilah kiranya dosaku. Lalu dia bujuk Samuel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Niatnya apa? Bukan karena bertobat. Dia takut kehilangan ya jabatannya sebagai raja. Makanya dia bilang Samuel ikut dengan aku. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Siapa yang menolak firman Tuhan? Maka Tuhan juga akan menolak engkau. Inti dari kekristenan itu adalah kita taat melakukan firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Ya jangan pernah kau menolak. Sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak enak. Terima firman Tuhan itu dengan hati yang lembut. Dan kita tahu bersama akhirnya setelah itu kisahnya roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Itu kisah selanjutnya. Ya, kalau orang sudah ditinggalkan roh Allah, maka roh jahatlah yang akan masuk dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa. Saya minta suami saya untuk bisa main, ya biar suami saya aja kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu kita ini adalah milik Kristus. Kita kepunyaan Tuhan, biar kita mau berkata hari ini Tuhan, kami mau belajar mati untuk diri kami sendiri supaya kehendak Tuhan itu terjadi. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Saya kalau nyanyi lagu ini saya selalu meneteskan air mata. Karena saya tahu betapa berat untuk menyerahkan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan itu tidak gampang. Ada air mata yang tertumpah, ada harga yang harus dibayar, ada ego yang harus dikikis, ada kedagingan yang harus dimatikan. Dan waktu kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kita hidup hanya karena kasih setia Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Katakan dengan hati di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik, tak kami pertahankan hidup kami Tuhan, supaya kehendak-Mu Engkau kerjakan di dalam hidup kami.
kerjakanlah dalamku. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan ini hidup kami Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh ada di dalam hati Tuhan. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab kami milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Tak kami pertahankan, yes, matikan segala keakuan kami Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan tidak mudah ketika kami sadar bahwa kami adalah milik Tuhan dan semua yang ada di hidup kami adalah milik. Ajar kami tundukkan keakuan kami. Bahkan tidak ku pertahankan hidupku Tuhan, supaya kehendak-Mu jadi di dalam hidup kami. Kami tahu tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada daging yang harus dimatikan. Ada keakuan yang harus kami matikan di dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang taat melakukan firman-Mu. Bukan hanya orang yang mendengar saja, tapi orang yang taat. Taat tidak hanya separuh, tapi seluruhnya Bapa. Kami belajar Tuhan, supaya ketika Engkau datang, kami sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan. Sebab orang yang menolak firman Tuhan juga akan ditolak oleh Tuhan. Ada begitu banyak mungkin kealpaan kami. Ada begitu banyak Tuhan yang seringkali kami tidak lakukan di dalam hidup ini. Namun hari ini kami berdoa, beri kami kemampuan Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk belajar melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami. Karena Dia mendengarkan itu lebih baik daripada korban-korban yang kami bawa. Ajar kami melakukan kehendak Tuhan pada zaman kami ini. Supaya ketika kami dipanggil satu saat nanti pulang, kematian itu datang, kami sudah melakukan bagian kami. Biar kami kedapatan menjadi orang-orang yang layak dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Itu kerinduan kami. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu. Hanya karena kasih setia-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini Bapa. Sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik. Tak ku pertahankan hidupku Tuhan. Kami mau mati di hadapan Tuhan supaya kehendak-Mu Engkau kerjakan di dalam kami. Kerjakanlah sekali lagi dengan lebih sungguh, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kami hidup hanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakan dalam kami Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kerjakan kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sampai ketika kami dipanggil oleh Tuhan, kami dapat membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk.